Halo guys, kembali lagi di video ini ya, di channel ini bersama aku Anggi Yakin Gamal, seorang CGI artist, CGI generalis, 3D artist. Nah, seperti video sebelumnya, ini video yang nggak akan neko-neko lah, video yang sederhana, editannya nggak akan gimana-gimana, pokoknya video yang cocok, yang mungkin kalian bisa tonton selagi kalian makan, nemenin kalian ngobrol, ya apalah, pokoknya sesuatu hal yang nggak terlalu berat lah ya. Aku juga cuman isinya curhat-curhat dan ngasih tahu kalian kira-kira life progressku belakangan ini kayak apa gitu. Sebenarnya sejatinya cuman kayak gitu sih. Nah, oke. Jadi dari video sebelumnya, aku udah dapat beberapa feedback lah dari orang-orang terdekatku mengenai video yang aku buat gitu. Ya, which mean ini ya. Jadi ada beberapa masukan, di mana masukan ini berasal dari adekku sendiri gitu ya, Oksi, Boas Gamaliel gitu ya. Habis itu juga ada pasanganku gitu. Juga ada dari editorku guys ya. Jadi ada masukan-masukan di mana intinya video kemarin itu terlalu lunglai, terlalu lemah letoy gitu ya. Jadi tidak terlalu bersemangat gitu. Nah, jadi di video ini aku akan coba untuk lebih natural lah ya. Karena aku juga ngerasa video sebelumnya itu nggak terlalu natural. Karena ya bisa dibilang aku terlalu scripted kali ya. Jadi script yang aku pakai itu terlalu detail. Jadi akhirnya aku nggak bisa terlalu leluasa nih untuk ngobrol sama kalian. Nah, akhirnya aku hari ini mencoba untuk ngobrol sama kalian dengan poin-poin aja. Jadi kayaknya aku akan lebih leluasa nih untuk cerita sama kalian semua gitu. Nah, oke. Aku akan coba untuk live update progres dari apa yang udah aku lakukan sebelumnya di minggu lalu lah. Jadi ada beberapa hal kejadian yang menarik ya yang terjadi sama aku minggu lalu lebih tepatnya. Aku nggak tahu sih ini uploadnya kapan, tapi pokoknya ya sekitar tanggal dari tanggal 2 ke tanggal 8 lah ya. Nah, itu hal-hal menarik tuh terjadi gitu di hidupku. Oke, ini aku ada beberapa poin yang akan aku bahas ya. Pertama, aku kena shadow ban. Anjay. Aku kena shadow ban, guys. Jadi gimana ceritanya? Oke. Kalau kalian ngikutin aku di TikTok sama di Instagram, kalian bakal tahu aku upload video terakhir kaliku itu mengenai seseorang yang lagi judol nih, ada hutangnya. Tapi saat dia main judol gitu ya, main judolnya ternyata ada bom nuklir gitu. Jadi ada kiamat nuklir terjadi gitu. Jadi konteksnya adalah ini nih sebuah mimpi dari mereka-mereka yang ngejudol tapi banyak hutang. Ternyata akhirnya mereka nggak perlu bayar nih hutangnya gitu. Esensinya kan itu ya sebenarnya. Tembus lah 300.000 views kemarin dalam satu hari. Nah, itu cukup viral, tapi memang ada beberapa kontradiktif juga sama video ini yang aku sesali juga ternyata. Ternyata saat aku coba untuk ngangkat kalimat judul ini dan memberikan konteks tersebut, video ini malah memancing orang-orang yang mempromosikan judul. Nah, itu yang jadi bahaya sebenarnya. Dah, dari sana terjadilah sebuah masalah. Kayaknya sistem dari TikTok ini cukup sensitif sama hal-hal yang berbau judul ya, karena kita ngelihat tren isu kita belakangan ini kan juga tentang judul, hal-hal yang berbau itu gitu. Karena hal itu kena shadow ban lah aku. Ini mungkin aku udah nggak ada videonya lagi ya di TikTok karena kemarin tuh cukup panik. Akhirnya aku langsung delete aja karena aku merasa itu agak bahaya ya. Tapi aku ada analisisnya nih. Nah, ini bakal editor kasih ya. Jadi di foto ini kelihatan nih dalam satu hari itu tiba-tiba turun drastis engagementnya. Nah, aku bingung kan loh, kok tiba-tiba berhenti gitu? Apa nih yang salah? Kok tiba-tiba pelan banget? Akhirnya aku coba cari tahu dari beberapa source ya. Kalau ternyata penurunan engagement yang terjadi itu bisa diakibatkan shadow ban. Dimana kita tuh pelan-pelan kayak dikasih report gitu loh, kayak maksudnya ini bahaya nih akunmu nih gitu. Nah, ternyata dari sana aku sadar, oh iya ini apa jangan-jangan kena shadow ban. Nah, cuman aku belum bisa memastikan itu kena shadow ban apa enggak ya, karena aku nggak bisa nih menyimpulkan hanya dari satu kasus ini kan. Oke lah, aku cobalah re-upload kontenku yang sebelumnya. Aku sempat buat 2 video tentang Jawa dingin dan tentang kesatria gitu lah, masuk isekai gitu.
Nah aku cobalah upload itu ulang dengan konteks yang baru ya, karena kan aku belum tahu tuh waktu itu masyarakat TikTok ini kayak apa senengnya. Nah jadi di video yang baru itu aku memberikan konteks lah, kayak teks, subtitle, dan maksudnya kayak judulnya segala gitu. Aku memberikan konteks dan aku perpendek juga videonya karena kayaknya terlalu panjang gitu. Nah versi ini itu udah diupload di Instagram, karena di Instagramku itu aku memang re-upload dari akun Instagramku yang lain lah gitu. Nah di TikTok ini aku akhirnya ya udahlah, apa aku re-upload aja juga yang sudah aku upload di Instagramku ini gitu. Ya udahlah, akhirnya aku upload dengan konteks yang baru. Jadi bahasanya ya kayak re-upload gitulah, re-konteks mungkin ya. Jadi kayak diperpendek, ada kasih konteksnya, jadi aku taruh di sana gitu. Pas aku upload, engagementnya nggak naik. Literally dalam satu hari itu, aku kan mungkin udah terbiasa ya sama konten yang cepet nih naiknya, karena secara algoritma mungkin TikTok ngelihat kontenku nih engaging kali ya, jadi dia narik, dan aku pun udah 5.000 follower lebih gitu. Nah tapi dalam satu hari bahkan 5.000 follower tuh aja nggak sampai gitu untuk nonton videoku yang barusan aku re-upload. Akhirnya di situ aku udah memastikan diri, aku udah merasa yakin nih kalau oh iya ya, ini kayaknya shadow ban bener-bener nih. Akhirnya dari sana ya udah deh, aku ngomongin di sosial media kalau oke guys, aku kayaknya stop dulu di TikTok. Aku coba untuk upload hal-hal yang di YouTube dulu gitu. Dan coba untuk ngebangun aset-aset yang lebih high quality untuk jangka panjang gitu. Nah, dari sana akhirnya aku mikir kayak, ya udahlah kalau gitu aku coba untuk istirahat dulu aja deh. Mungkin aku belajar atau nyoba sesuatu hal yang baru kali ya. Aku mungkin mencoba untuk kayak ya membuat plan lagi lah gitu. Kira-kira apa nih yang bisa dibuat, apa yang bisa dipelajari gitu kan. Aku coba approach editorku, kira-kira kita gimana nih? Kita buat apa nih? Kita gimana gitu kan. Oke lah, akhirnya aku coba untuk plan, ya terjadilah video ini kan, productivity sama gaming. Di selang aku mencoba untuk nge-planning kira-kira video ini bakal kayak apa lagi gitu, dan bahkan di TikTok juga aku mikirnya kira-kira bakal upload apa gitu kan. Waktu aku buka TikTok, video kuyangku yang udah aku upload sebelumnya itu kena censorship. Ya aku ngerti lah. Memang video ini akhirnya kena censorship karena aku berpikir oh iya mungkin ada hal-hal yang berbau kuyangnya ya, maksudnya kayak ada organnya gitu. Cuman kan aku mikir itu kayaknya terlalu kecil ya untuk bisa didetek gitu. Hal ini terjadi pas banget di 5 juta views. Jadi aku kayak kenapa hal ini tuh terjadi berturut-turut gitu. Tapi ya udahlah, aku nggak bisa melakukan apa-apa kan. Ya akhirnya aku mencoba untuk kayak wah ini gimana nih gitu. Karena salah satu konten yang menarik menurutku itu mengenai Kalimantan ini kan. Jadi aku tuh planning untuk mencoba nih kira-kira memberikan gambaran Kalimantan yang apa ya, yang menarik tuh gimana sih. Aku tuh planningnya kayak gini guys. Kalian tahu Wakanda kan? Wakanda tuh kan sebenarnya bukan kota yang beneran ada kan di di Afrika gitu. Itu kan memang Marvel Universe banget kan. Itu ada di sana gitu. Tapi wah ininya indah banget lah, futuristik dan lain-lain. Nah aku tuh pengen ngebuat kayak gitu sebenarnya. Jadi aku membuat gambaran Kalimantan kalau memang ini fantasy banget kayak apa gitu. Jadi ada kuyangnya, ada pohon batang garingnya gitu. Aku mencoba untuk memberikan konteks kultural secara realitas nih kayak apa gitu. Misalnya pohon batang garing, beneran ada pohon batang garing itu kalau fantasi itu kayak apa gitu. Nah, konteks ini yang mau aku berikan gitu. Jadi planningnya ke depannya tuh bakal ada interaksi antara aku, saudaraku gitu ya, Oksi, mungkin ada rekan-rekan yang lain juga, sama kuyangnya. Berarti kan akan ada konteks high quality-nya gitu. Jadi quality organnya, quality habis itu ya mungkin merah-merahnya itu ya. Jadi aku berpikir terus gimana nih cara ngelanjutin universe ini kalau misalkan perihal kuyang dari jauh aja itu jadi masalah gitu. Jujur sampai saat ini ya, ini di syuting aku masih belum nemu nih kira-kira bakal kayak apa. Cuman aku ada planning untuk ngubah apa kira-kira kuyangnya ini organnya mungkin tidak terlihat seperti organ,
atau kayak mungkin lebih ke kayak tentakel atau gimana gitu. Tapi ya bukan kayak itu jadi merusak esensinya ya untuk ngenalin kalau kuyang ini ada gitu. Nah, itu yang jadi masalah di aku sebenarnya untuk sekarang ya. Aku nggak tahu tuh bakal kayak apa. Paling hal-hal yang paling dekat yang aku pikirkan bisa terjadi itu mengambil aspek lain gitu dari Kalimantan. Mungkin tentang rumah betangnya mungkin ya. Rumah betangnya aku angkat atau kisah legendanya gitu yang mungkin nggak berbau kuyang atau yang berbau tentang, mungkin aku akan ambil konteks dari sana gitu. Nah, tapi aku nggak tahu nih karena kan yang jadi daya tarik itu kan sebenarnya juga tentang kuyangnya kan. Kuyang ini kan sesuatu yang kayak orang tuh bertanya-tanya ini bener apa enggak sih gitu. Bahkan di videoku aja itu tuh banyak yang nanya, kayaknya ini beneran gitu. Yang enggak lah kok. Ya, jadi maksudku ya kayak ya itu sesuatu hal yang di masyarakat masih kayak bertanya-tanya gitu. Ini bener nggak sih gitu. Nah, itu yang pengen aku approach sebenarnya dari kisah Kalimantan dan cukup menarik juga sebenarnya kisah-kisah di Kalimantan. Jadi kalau aku coba angkat kayaknya seru nih gitu. Ya itu sedikit cerita ya tentang apa yang mau aku buat ini setelah ini gitu. Nah, aku bingung juga sebenarnya karena kayaknya aku akan menghindar dulu kali ya tentang kisah-kisah Kalimantan dan coba untuk ngambil hal yang relatable lagi gitu di sisi yang lain. Tapi ya memang masih banyak keraguan sih, dilema banget di aku karena kemarin itu jadi jadi bahan pikir lah karena sesuatu hal yang seharusnya aku target bisa nih gitu. Memang sih kalau dipikir lagi ya, kalau kita ngomong gini, kadang kan orang itu kalau dilarang makin mau kan, basically kayak gitu. Kayak misalkan dilarang masuk, masuk kan dia gitu. Dilarang tidur dia gitu maksudnya. Semakin dilarang tuh semakin menjadi-jadi gitu. Nah, aku sih mencoba untuk berpikir apakah ini reverse engineering gitu ya, reverse thinking, reverse lah mungkin ya. Maksudnya gini, di TikTok memang begitu mungkin kita slide itu jadinya kayak restriction gitu, kayak disensor gitu, kamu nggak boleh lihat, mau lihat gitu, kalau mau lihat pencet dulu gitu kan. Nah, apakah itu malah menjadi orang bertanya-tanya, ini apa isinya gitu. Kayak mungkin di satu sisi untuk orang-orang yang penasaran banget itu akan works ya, maksudnya mereka juga jadi kayak nonton malahan, yang harusnya sebelumnya mungkin dia tipikal yang kalau ngelihat judul habis itu langsung geser gitu, nggak tertarik, kuyang apaan gitu, kasih sensor malah pengen lihat gitu, mungkin ada sesuatu yang atau sesuatu yang gore misalkan. Itu yang aku jadinya berpikir mungkinkah ini juga salah satu cara gitu ya untuk dapatin views-nya. Tapi aku nggak tahu nih apakah algoritma TikTok saat kamu kena sensor itu malah nggak didorong gitu, nggak di-push sama TikToknya untuk dilihat sama semua orang. Nah, itu juga sebenarnya kan yang jadi beruntung adalah ini sudah sempat sampai 5 juta views gitu, jadi udah sempat gede nih. Nah, apakah mungkin ini akan besar lagi atau memang stuck di situ aja? Karena kayaknya sih per hari ini aku ngeliat TikTok kayaknya nggak ada notifikasi yang banyak. Jadi kayaknya begitu udah kena sensor, akhirnya jadi nggak didorong nih sama TikTok. Kecuali di interaksi komennya itu bakal di tag gitu ya sama orang-orang. Nah, itu yang masih aku konsiderasi lah perihal, dan masih aku pelajari ya perihal TikTok ini gitu. Jadi aku nggak tahu apakah ini akan berjalan baik apa enggak gitu. Dan terutama kontennya ya, ini masih aku pikirkan lah. Aku akan coba diskusikan ini sama mungkin adekku atau editor atau pasanganku, aku nggak tahu ya. Karena kayaknya masih banyak hal yang aku perlu pelajari juga sih. Ya, jadi lesson learn-nya memang kayaknya aku harus coba untuk belajar dan menghindari hal-hal yang kayaknya berbau kata-kata sensitif kali ya di TikTok, di YouTube gitu. Bahkan kayak judul itu juga ternyata sensitif kan. Nah, aku nggak tahu nih apakah di YouTube kalau aku ngomong judul malah jadi masalah lagi gitu. Ya itu sih, dengan konten yang kemarin kalau aku upload konten lagi itu malah memancing mereka-mereka yang udah sempat ngasih aku judul tuh, kayak ngasih promosi judul. Mungkin mereka ada yang follow kan. Akhirnya mereka follow, ya nanti kalau misalnya aku ada konten lagi kayak gitu mereka malah ya itulah aku jujur aku lagi bingung banget. Aku nggak tahu nih next move-nya yang tepat kayak apa. Tapi ya kalau
ngomong ide konten banyak banget sebenarnya. Banyak kan yang aku pengen deliver di VFX di TikTok ya dalam waktu dekat gitu. Cuman ya aku sebenarnya sih butuh kayak partner gitu ya untuk bisa ngerekamin gitu ya. Nah, ya, tapi mungkin editorku kali yang akan bantu gitu. Tapi aku masih berpikir juga. Sebenarnya idenya banyak dan aku sih merasa akan menarik ya. Tapi ya itu, memang karena 14 hari ya. Jadi di Shadowban ini dia 14 hari gitu. Jadi aku akan menunggu 14 hari ini sampai aku upload lagi di TikTok. Nah, jadi di dalam waktu jangka ini aku berpikir lah, kira-kira mau kayak apa nih next move-nya. Oke, paling itu aja ya. Kayaknya terlalu panjang juga video ini akan jadinya gitu. Oke lah. Jadi itu semua guys, tidak ada lagi yang aku bahas ke kalian. That's all for today. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.